Allahumma inna as'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa antu amiru nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihim ila yaumiddin. Wa tansuruna wa taftaha alaina wa tarzuquna wa tahfazuna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Wa antu amiru nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihim ila yaumiddin. Wa anta surana wa taftaha alaina wa tarzuquna wa tahfazuna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta.
lahir sosok termulia Nabi Muhammad, teladan manusia. Nabi Muhammad lahir ke dunia 12 Rabiul Awal tepatnya. Setiap tahun memperingatinya oleh umat seluruh dunia. Nabi Muhammad selama hidupnya. Nabi Muhammad, Nabi terakhir, mari mengenal secara mahir, menggunakan baik-baik syair, hasil karangan dari Al-Fakir. Nabi Muhammad lahir di Makkah, kota suci yang penuh berkah. 12 Rabiul Awal tahun gajah, kita bersyukur alhamdulillah. Nabi Muhammad dikenal amanah, jujur, adil, sabar dan tabah, peduli santun, tak mudah marah, bijaksana, toleran, pantang menyerah. Nabi Muhammad menerima risalah berupa wahyu kalam Allah, kitab Al-Quran yang sangat indah, sebagai pedoman seluruh umat. Muhammad memiliki peran sangat penting dalam menyebarkan agama Islam yang rahmatan bagi alam keseluruhan. Nabi Muhammad lahir di Makkah, kota suci yang penuh berkah. 12 Rabiul Awal tahun gajah, kita bersyukur alhamdulillah. Nabi Muhammad dikenal amanah, jujur, adil, sabar dan tabah, peduli santun, tak mudah marah, bijaksana, toleran, pantang menyerah. Nabi Muhammad menerima risalah berupa wahyu kalam Allah, kitab Al-Quran yang sangat indah, sebagai pedoman seluruh umat. Nabi Muhammad dikenal amanah, jujur, adil, sabar dan tabah, peduli santun, tak mudah marah, bijaksana, toleran, pantang menyerah. Nabi Muhammad menerima risalah berupa wahyu kalam Allah, kitab Al-Quran yang sangat indah, sebagai pedoman seluruh umat. Bagi alam keseluruh umat.
kita. Nabi Muhammad Rasul mulia, sangat penting diketahui bersama bagi seluruh umat manusia. Ayahandana Abdullah, ibundanya Siti Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, pamannya adalah Abu Tahlib. Anak keturunan Rasulullah, yaitu Al-Qasim Abdullah, Ibrahim Zainab Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Ada dua orang cucunya dari Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan cucu pertama, Sayyidina Husain cucu kedua. Dengan mengetahui keluarganya, semoga kita semakin cinta. Mari bersolawat kepadanya setiap hari, janganlah lupa. Dengan mengetahui keluarganya, semoga kita semakin cinta. Mari bersolawat kepadanya setiap hari, janganlah lupa. Anak keturunan Rasulullah, yaitu Al-Qasim Abdullah, Ibrahim Zainab Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Ada dua orang cucunya dari Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan cucu pertama, Sayyidina Husain cucu kedua. Dengan mengetahui keluarganya, semoga kita semakin cinta. Mari bersolawat kepadanya setiap hari, janganlah lupa. Dengan mengetahui keluarganya, semoga kita semakin cinta. Mari bersolawat kepadanya setiap hari, janganlah lupa. Silsilah nasab dari baginda Nabi Muhammad yang mulia, mari kita hafalkan bersama, menambah pengetahuan kita. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kab bin Luay bin Walid bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Jinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhal bin Nizar bin Wa'ad bin Adnan bin Uda bin Udada bin Al-Haysa bin Nabat bin Hamad bin Qaisar bin Ismail bin Ibrahim.
nasab dari baginda Nabi Muhammad yang mulia. Mari kita hafalkan bersama, menambah pengetahuan kita. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kab bin Luay bin Walid bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Jinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Wa'ad bin Adnan bin Uda bin Udada bin Al-Haisa bin Nabat bin Hamad bin Qaisar bin Ismail bin Ibrahim bin Mudrikah bin Ilyas bin Kab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Jinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Wa'ad bin Adnan bin Uda bin Udada bin Al-Haisa bin Nabat bin Hamad bin Qaisar bin Ismail bin Ibrahim. Sifat wajib bagi Nabi, ada 4 saudara-saudari. Marilah kita semua mengkaji, sungguh-sungguh sepenuh hati. Sifat yang pertama, selalu benar dalam sikapnya, jujur pada semua umatnya, dalam ucapan dan perbuatannya. Amanah sifat yang kedua, sikapnya dapat dipercaya, tidak berkhianat pada sesama, bertanggung jawab sepenuhnya. Tadi sifat yang ketiga, menyampaikan apapun saja, wahyu Allah yang diterima kepada semua umat manusia. Patonah sifat yang keempat, cerdas pintar berlipat-lipat, dalam berhujah dan berdebat, walau lawannya kuat dan hebat. Wajib bagi Nabi, ada 4 saudara-saudari. Marilah kita semua mengkaji, sungguh-sungguh sepenuh hati. Sifat yang pertama, selalu benar dalam sikapnya, jujur pada semua umatnya, dalam ucapan dan perbuatannya. Amanah sifat yang kedua, sikapnya dapat dipercaya, tidak berkhianat pada sesama, bertanggung jawab sepenuhnya. Tabligh sifat yang ketiga, menyampaikan apapun saja, wahyu Allah yang diterima kepada semua umat manusia.
sifat yang keempat, cerdas pintar berlipat-lipat dalam berhujah dan berdebat, walau lawannya kuat dan hebat. Fatonah sifat yang keempat, cerdas pintar berlipat-lipat dalam berhujah dan berdebat, walau lawannya kuat dan hebat. Nabi Muhammad selama hidupnya senantiasa hidup bahagia, walau keadaannya menderita karena badai ujian menerpa. Kuncinya oleh karena kesabaran memenuhi jiwa, tidak mengeluh dan berputus asa, yakin pasti ada solusinya. Lalu sholat didirikannya dengan khusyuk dan sempurna, sebagai media dan sarana melepaskan diri dari derita. Tenang dan tabah sikap hidupnya, tetap tersenyum pada sesama, selalu bersyukur pada yang kuasa, walau apapun keadaannya. Nabi Muhammad itu sesungguhnya sang inspirator bagi manusia, dengan ketinggian akhlaknya dapat merubah keadaan dunia. Lalu sholat didirikannya dengan khusyuk dan sempurna, sebagai media dan sarana melepaskan diri dari derita. Tenang dan tabah sikap hidupnya, tetap tersenyum pada sesama, selalu bersyukur pada yang kuasa, walau apapun keadaannya. Nabi Muhammad itu sesungguhnya sang inspirator bagi manusia, dengan ketinggian akhlaknya dapat merubah keadaan dunia.
Nabi Muhammad memiliki nama, gelar dan julukan yang istimewa. Mari kita pelajari bersama guna menambah pengetahuan kita. Ahmad, gelar yang pertama, berarti paling terpuji akhlaknya, dalam ucapan dan sikapnya, dalam pergaulan pada sesama. Rasulullah, gelar yang kedua, berarti utusan Allah Ta'ala untuk membimbing umat manusia agar selamat dan bahagia. Al-Bashir, gelar yang ketiga, berarti memberi kabar gembira bagi yang beriman masuk ke surga bila beramal dengan sempurna. An-Nadzir, gelar yang keempat, memberi peringatan kepada umat. Siapapun saja yang ingkar dan jahat akan diazab nanti di akhirat. Al-Amin, gelar yang kelima, berarti dapat dipercaya. Sikapnya jujur apa adanya, tak pernah bohong sedikit pun juga. Rasulullah, gelar yang kedua, berarti utusan Allah Ta'ala untuk membimbing umat manusia agar selamat dan bahagia. Al-Bashir, gelar yang ketiga, berarti memberi kabar gembira bagi yang beriman masuk ke surga bila beramal dengan sempurna. Al-Nadzir, gelar yang keempat, memberi peringatan kepada umat. Siapapun saja yang ingkar dan jahat akan diazab nanti di akhirat. Al-Amin, gelar yang kelima, berarti dapat dipercaya. Sikapnya jujur apa adanya, tak pernah bohong sedikit pun juga. Kisah singkat Nabi Muhammad.
senantiasa jadi pembela Nabi Muhammad waktu lahirnya 12 Rabiul Awal bulannya, tahun gajah orang mengenalnya, 570 tahun Masehinya. Muhammad diutus ke dunia sebagai Nabi dan Rasul mulia, menjadi teladan yang utama bagi semua umat manusia. Mari sholawat kepadanya sebagai tanda rasa cinta. Semoga syafaat kita terima, di akhirat masuk ke surga. Nabi kita semuanya, Muhammad itu namanya. Di Makkah tempat lahirnya, di Madinah tempat wafatnya. Siti Aminah nama ibunya, Abdullah nama ayahnya, Siti Khadijah nama istrinya, Fatimah putri kesayangannya, Abdul Muthalib nama kakeknya, sangat sayang dan sangat cinta. Abu Talib nama pamannya, senantiasa jadi pembela Nabi Muhammad waktu lahirnya 12 Rabiul Awal bulannya, tahun gajah orang mengenalnya, 570 tahun Masehinya. Muhammad diutus ke dunia sebagai Nabi dan Rasul mulia, menjadi teladan yang utama bagi semua umat manusia. Mari sholawat kepadanya sebagai tanda rasa cinta. Semoga syafaat kita terima, di akhirat masuk ke surga. Di akhirat masuk ke surga. Nabi Muhammad dalam dapatnya tidak mudah menjalankannya. Banyak ujian dan cobaannya, banyak fitnah yang menimpanya. Pada awal perjuangannya mendakwahkan Islam pada mereka, banyak menolak ajakannya, banyak menentang dan memusuhinya. Demikian juga keluarganya, seperti Abu Lahab dan lainnya. Mereka menentang dan menolaknya dan berusaha menghalanginya. Kita dalam sikapnya tabah dan sabar menerimanya, tidak pernah membalasnya. Nabi kita dengan keyakinannya terus berdakwah dengan gigihnya. Akhirnya banyak yang mengikutinya, menjadi pembela dan pendukungnya. Pada awal perjuangannya
mendakwahkan Islam pada mereka. Banyak menolak ajakannya, banyak menentang dan memusuhinya. Demikian juga keluarganya, seperti Abu Lahab dan lainnya. Mereka menentang dan menolaknya, dan berusaha menghalanginya. Walau kafir Quraisy menentangnya, tetapi Nabi kita dalam sikapnya tabah dan sabar menerimanya, tidak pernah membalasnya. Nabi kita dengan keyakinannya terus berdakwah dengan gigihnya. Akhirnya banyak yang mengikutinya, menjadi pembela dan pendukungnya. Nabi kita dengan keyakinannya terus berdakwah dengan gigihnya. Akhirnya banyak yang mengikutinya, menjadi pembela dan pendukungnya. Contohilah akhlaknya Nabi, agar hidup jadi terpuji, berkah, sukses, dan berarti. Dengan kita mencontohi Nabi, semua akan tertata rapi. Hidup nyaman, bersih dan suci, masuk surga bertemu Ilahi. Berkeluarga contohi Nabi, jangan kasar dan menyakiti. Antara pasangan suami istri, lembut cinta dan menyayangi. Dalam bertetangga contohi Nabi, bangun sikap saling peduli, suka menolong dan berbagi, rukun damai saling menghargai. Dalam bicara contohi Nabi, bicara yang baik setiap hari. Jangan sampai kita berani menghina, mencela, dan mencaci. Kasar dan menyakiti. Antara pasangan suami istri, lembut cinta dan menyayangi. Dalam bertetangga contohi Nabi, bangun sikap saling peduli, suka menolong dan berbagi, rukun damai saling menghargai. Dalam berkeluarga contohi Nabi, jangan kasar dan menyakiti. Antara pasangan suami istri, lembut cinta dan menyayangi. Dalam bertetangga contohi Nabi, bangun sikap saling peduli, suka menolong dan berbagi, rukun damai
mengajarkan iman dan takwa, adab moral kepada sesama. Nabi Muhammad senantiasa jadi teladan sepanjang masa dalam semua segi yang ada untuk kebaikan manusia. Bila kita senantiasa mengikuti ajaran baginda, hidup rapi, lurus, tertata, aman, rukun, damai, bahagia. Mari kita sholawat padanya sebagai tanda rasa cinta. Semoga syafaat kita terima, di akhirat masuk ke surga. Nabi Muhammad membimbing kita dengan Quran hadits mulia, mengajarkan iman dan takwa, adab moral kepada sesama. Nabi Muhammad senantiasa jadi teladan sepanjang masa dalam semua segi yang ada untuk kebaikan manusia. Bila kita senantiasa mengikuti ajaran baginda, hidup rapi, lurus, tertata, aman, rukun, damai, bahagia. Mari kita sholawat padanya sebagai tanda rasa cinta. Semoga syafaat kita terima, di akhirat masuk ke surga.